warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat bersama-sama belajar pada video kali ini dengan tema Cinta Tanah Air menurut sudut pandang Islam. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelum memulai video kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Fitri Nurjanah. Nomor induk mahasiswa 201221227 dari kelas Bimbingan dan Konseling Islam 2G Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Sebelum masuk kepada materi pembahasan, izinkan saya untuk membaca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tadghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, wal ardo wada'aha lil anam. Astagfirullahaladzim. Selanjutnya kita akan masuk ke materi Cinta Tanah Air menurut sudut pandang Islam. Sebelumnya, apa itu pengertian cinta tanah air? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seseorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Cinta tanah air berarti membela dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari manapun. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negaranya, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsanya. Nurmantio 2016 halaman 9. Menurut Suyadi, sebagaimana dikutip oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 halaman 9, cinta tanah air adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Cinta tanah air hendaknya dipahami secara luas dan dimengerti maksud serta tujuannya. Cinta tanah air juga sering dikenal dengan istilah nasionalisme. Kemudian, berbicara tentang nasionalisme, nasional sendiri diambil dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Sesuai dengan Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbangsa-bangsa. Nasionalisme adalah kumpulan manusia yang terikat dalam satu bangsa kebudayaan dalam arti umum. Nasionalisme, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata bangsa memiliki beberapa arti. 1. Kesatuan orang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa,
dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. 2. Golongan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan. 3. Kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Menurut Lukman, Ali, dan kawan-kawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, tahun 1994, halaman 98. Istilah nasionalisme sendiri yang telah diserap dalam bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Yang pertama, paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri, dan kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nasionalisme dalam arti sempit dapat diartikan sebagai cinta tanah air. Selanjutnya dalam tulisan ini yang dimaksud dengan nasionalisme yaitu nasionalisme dalam arti sempit. Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat mendefinisikan tanah air dengan al-watan al-asli. Al-watan al-asli yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Ali Jurjani, Al-Ta'rifat, Beirut, Dar Al-Katib, Al-Kitab, Al-Arabi, 1405 Hijriah, halaman 327. Dalil-dalil cinta tanah air. Mencintai tanah air adalah hal yang sifatnya alami pada diri manusia. Karena sifatnya yang alamiah melekat pada diri manusia, maka hal tersebut tidak dilarang oleh agama Islam, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Meskipun cinta tanah air bersifat alamiah, bukan berarti Islam tidak mengaturnya. Islam sebagai agama yang sempurna bagi kehidupan manusia mengatur fitrah manusia dalam mencintai tanah airnya, agar menjadi manusia yang dapat berperan secara maksimal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memiliki keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Advertisement berkenaan dengan vonis bahwa cinta tanah air tidak ada dalilnya. Maka guna menjawab vonis tersebut, perlu kiranya kita mencermati paparan ini. Berikut adalah dalil-dalil tentang bolehnya cinta tanah air. 1. Dalil-dalil cinta tanah air. Salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dalil cinta tanah air menurut para ahli tafsir Al-Quran, yakni Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Innalladzi farada 'alaikal Qur'ana larabbuka ilal ma'ad. Artinya, sesungguhnya Allah mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Quran Surat Al-Qasas ayat 85. Para mufasir dan dalam menafsirkan kata ma'ada terbagi menjadi beberapa pendapat. Ada yang menafsirkan kata ma'ada dengan Makkah, akhirat, kematian, dan hari kiamat. Namun menurut Imam Fakhr al-Din Ar-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati yaitu pendapat yang menafsirkan dengan Mekah. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi Al-Khalwati wafat pada tahun 1127 Hijriah
Dalam tafsirnya, Ruhul Bayan mengatakan ayat Quran Surat Al-Qasas ayat 85 terdapat suatu petunjuk atau isyarat bahwa cinta tanah air sebagian dari iman. Rasulullah Muhammad SAW dalam perjalanan hijrahnya menuju Madinah banyak sekali menyebut kata tanah air, tanah air. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan permohonannya dengan kembali ke Mekah. Sahabat Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jika bukan karena cinta tanah air, niscaya akan rusak negeri yang jelek atau gersang. Maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri." Ismail Haqqi Al-Hanafi, Ruhul Bayan, Beirut, Dar Al-Fikr, Juz 6, halaman 441 sampai 442. Selanjutnya, ayat yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ulama yaitu Al-Quran Surat An-Nisa ayat 66. Walau inna katabna alaihim anikulu anfusakum awih ruju min diyakirikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tasbita, yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 66. Syekh Wahab Al-Yuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan, di dalam firman-Nya terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Wahab Al-Yuhaili Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj, Damaskus, Dar Al-Fikr Al-Mu'asyir 1418 Hijriah, Juz 5, halaman 144. Pada kitabnya yang lain, Tafsir Al-Wasit, Syekh Wahab Al-Yuhaili mengatakan, di dalam firman Allah, keluarlah dari kampung halaman kamu, terdapat isyarat yang jelas akan ketergantungan hati manusia dengan negaranya, dan isyarat bahwa cinta tanah air adalah hal yang melekat di hati dan berhubungan dengannya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluar dari kampung halaman dan tanah air setara dan sebanding dengan bunuh diri. Kedua hal tersebut sama beratnya. Kebanyakan orang tidak akan membiarkan sedikit pun tanah dari negaranya manakala mereka dihadapkan pada penderitaan, ancaman, dan gangguan. Wahab Al-Yuhaili, Tafsir Al-Wasit, Damaskus, Dar Al-Fikr 1422 Hijriah, Juz 1, halaman 342. Ayat Al-Quran selanjutnya yang menjadi dalil cinta tanah air menurut ahli tafsir kontemporer Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi, yaitu pada Quran Surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana mu'minuna liyanfiru kaffah walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini waliyun ziru
annahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Quran Surat At-Taubah ayat 122. Syekh Muhammad Mahmud Al-Hijazi dalam tafsir Al-Wadlih menjelaskan ayat di atas sebagai berikut. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa belajar ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat secara keseluruhan. Kewajiban yang tidak mengurangi kewajiban jihad. Dan mempertahankan tanah air juga merupakan kewajiban yang suci. Karena tanah air membutuhkan orang yang berjuang dengan pedang atau senjata, dan juga orang yang berjuang dengan argumentasi dan dalil. Bahwasanya memperkokoh moralitas jiwa, menanamkan nasionalisme dan gemar berkorban, mencetak generasi yang berwawasan, cinta tanah air sebagai sebagian dari iman, serta mempertahankannya. Tanah air adalah kewajiban yang suci. Inilah pondasi bangunan umat, pilar kemerdekaan merdeka. Muhammad Mahmud Al-Hijazi, Tafsir Al-Wadih, Beirut, Dar Al-Jil Al-Jadid, 1413 Hijriah, Juz 2, halaman 30. Ayat-ayat di atas sebagaimana telah dijelaskan oleh para mufasir dalam kitab tafsirnya masing-masing merupakan dalil cinta tanah air dalam Al-Quran Al-Karim. 2. Dalil cinta tanah air dari hadis. Berikut ini adalah hadis-hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut penjelasan para ulama ahli hadis yang dikupas tuntas secara gamblang. Diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat laju untanya karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852 Hijriah dalam kitabnya Fathul Bari, Syarh Sahih Bukhari, Beirut, Dar Al-Ma'rifat, Rifah 1379 Hijriah, Juz 3 halaman 621, menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil atau petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar, Badr Al-Din Al-Aini wafat 855 Hijriah dalam kitabnya Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari menyatakan, artinya di dalamnya hadis terdapat dalil atau petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Badr Al-Din Al-Aini, Umdatul Qari Syarh Sahih Bukhari, Beirut, Dar Ihyai Al-Turatz Al-Arabi, Juz 10, halaman 135. Imam Jalaluddin Al-Suyuti wafat 911 Hijriah dalam kitabnya Al-Tawshih Syarh Jami Al-Sahih menyebutkan, bercerita kepadaku Sa'id bin Abi Maryam, bercerita padaku Muhammad bin Ja'far, ia berkata, mengkabarkan kepadaku Humaid bahwasanya ia mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kembali dari bepergian, beliau dan melihat tanjakan-tanjakan
kota Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya. Berkata Abu Abdillah Harits bin Umar dari Humaid, beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada Madinah. Bercerita kepadaku Hutaibah, bercerita padaku Ismail dari Humaid dari Anas, ia berkata dinding-dinding. Harits bin Umair mengikutinya. Jalaluddin Al-Suyuti Al-Taushih Syarh Jami Al-Sohih Riyad Maktabah Al-Rushd 1998 Juz 3 halaman 1360. Sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti di dalam menjelaskan hadis sahabat Anas di atas memberi komentar. Di dalamnya hadis tersebut terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya. Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Syekh Abu Al-Ula Muhammad Abdul Al-Rahman Al-Mubarakfuri wafat 1353 Hijriah dalam kitabnya Tufatul Ahwazi Syarh At-Tirmizi Beirut Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah Juz 9 halaman 283 berikut. Hadis berikutnya yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq sebagaimana disampaikan Abu Al-Qasim Syihabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah, wafat pada 665 Hijriah, dalam kitabnya Syahrul Hadis Al-Muhtafa fi Mab'atsil Nabi Al-Mustafa berikut. Al-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Waraqah bahwasanya ia berkata kepada Rasulullah SAW, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Nabi pun tidak berkata apapun. Lalu ia berkata, sungguh engkau akan diusir. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhaili menyatakan disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Abu Syamah Syahrul Hadis Al-Muqtafa fi Mab'atsil Nabi Al-Mustafa Maktabah Al-Umrin Al-Ilmiyah 1999 halaman 163. Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi wafat 806 Hijriah di dalam kitabnya Tafsrib fi Syarh Tahribil Asanid wa Tartibil Masanid pada hadis yang sama juga mengutip pendapatnya Al-Suhaili. Al-Suhaili berkata, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Abdurrahim Al-Iraqi Tasrib fi Syarh Tahribil Asanid wa Tartibil Masanid Beirut Dar Ilya I Al-Turaj Al-Arabi Juz 4 halaman 196. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Al-Hafiz bin Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Abdurrahim Al-Iraqi, Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi, dan yang lainnya. Sehingga vonis cinta tanah air tidak ada dalilnya itu jelas tidak benar dan tidak berdasar. Sebelum menutup materi pada kali ini, izinkan saya untuk membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Sekian pertemuan kita pada pembahasan kali ini. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.